Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Indira Nurhadian Putri. Ini konten pertama aku. Di video kali ini, di video pertama aku mau sharing-sharing aja sama kalian. Sekalian aku memperkenalkan diri ke kalian. Aku baru buat channel ini karena aku lagi bosan di rumah. Agar aku tidak mager, agar aku tidak tiduran melulu. Jadi aku bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun channel ini, oke? Tonton video ini sampai akhir. Ya, dimulai dari SD aku. Aku tuh pertama, dulu orangnya gendut. Dulu orangnya kurang berani. Dulu orangnya kurang percaya diri alias minder. Dulu aku orangnya yang berpikir bahwa segala sesuatu itu gak akan bisa pernah diraih gitu. Dulu aku juga berpikir bahwa aku tuh gak bisa ngelakuin apa yang orang lain lakuin. Aku kurang banyak teman. Aku jarang gaul. Ya alias aku tuh termasuk orang yang kudet gitu ya. Yang gak tahu apa yang lagi tren sekarang itu tuh apa gitu. Aku jalanin hari-hari demi hari di SD dengan rasa kurang percaya diri, disertain aku berpikir, ih kayaknya dia nggak mau berteman deh sama aku, ih kayaknya aku gendut jadi dianya nggak mau berteman sama aku, ih kayaknya dia nggak suka deh sama aku, ya termasuk baperan gitu. Kayaknya. Selain itu juga, aku tuh orang yang selalu mendengarkan perkataan orang lain, bukan orang yang cuek. Tapi anehnya aku tuh orangnya baperan. Jadi setelah orang lain ngomongin aku tuh masukin ke hati, akhirnya aku sedih, ngedown. Semakin merasa bahwa diri aku nggak bisa melakukan perubahan dalam diri aku. Berputaran di kepala aku. Hal-hal seperti itu tuh nggak akan bisa diraih sama aku. Hal-hal seperti ini tuh nggak akan bisa aku dapatkan, atau hal-hal yang kayak gini teh nggak mungkin aku alamin. Ya di pengalaman SD aku ini ada satu yang benar-benar membuat aku sedih pada saat perpisahan. Ada satu permainan yang membuat para siswa harus memilih satu di antara temannya untuk dikenang, dan salah satu temannya yang berkenang, yang ya istilahnya mah spesial gitu, dan ditanya siapa orang yang paling kalian kenang. Akhirnya dihitung 1 sampai 3. Pada saat itu aku kebingungan aku harus kemana, dan tidak ada satupun orang yang milih aku. Padahal aku tuh ada aku milih satu orang, tapi ternyata orang itu gak milih aku. Di situ aku sedih banget, dan bunda aku juga ternyata ngeliat kejadian itu. Waktu kemarin aku diingetin sama bunda, kak dulu kan kakak pernah juga ya kayak gini. Iya lah dulu pernah kayak gini. Ya teh bunda juga lihat, katanya teh karunya katanya teh anak bunda gitu ya. Di situ aku mulai berpikir, SMP aku harus berubah menjadi diri aku yang baru, menjadi diri aku yang sebenarnya, menjadi diri aku yang supel, menjadi diri aku yang gaul, menjadi diri aku yang banyak teman, menjadi diri aku yang gak minderan, menjadi diri aku yang berani, menjadi aku membuang semua opini aku tentang aku gak bisa melakukan apapun. Aku membuang opini aku tentang aku tuh gak bisa ngelakuin yang mereka lakuin. Aku membuang semuanya itu, dan aku fokus ingin menjadi diri aku yang baru, menjadi diri aku yang disayang oleh orang-orang lain, dirangkul oleh orang lain. Akhirnya aku belajar. Ternyata di sini di pesantren aku bisa nemuin jati diri aku yang sebenarnya.
aku bisa gaul, aku bisa tahu tren sekarang tuh apa, aku bisa tahu artis ini gimana sih, gini 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 gini. Aku bisa tahu dunia, tentang banyaknya dunia, karena ya mungkin di pesantren itu bukan dari satu daerah aja mungkin ya, mungkin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Maluku, ada yang dari eh apa namanya, Makassar, ada yang dari Jambi, ada yang dari Garut, ada yang dari mana. Di situ aku bisa belajar. Oh, ternyata aku tuh harus kayak gini ya, biar gak kayak gini kayak gini kayak gini. Aku tuh harus kayak gini ya, biar ternyata aku terus kayak gini, ternyata aku terus kayak gini. Jadi aku berpikir di situ bahwa aku tuh harus kayak gitu. Nah, aku di sini tuh sharing-sharing tuh untuk kalian. Di sini aku cuman pingin ngasih saran aja, ngasih pesan. Kalian mau ikutin atau enggak itu nggak apa-apa, karena kalian bisa tahu yang baik atau yang buruk dari aku itu apa. Maksudnya yang baik atau yang buruk yang dikatain aku itu apa. Kalian mungkin udah bisa tahu, udah bisa ngebedain yang mana yang baik, mana yang buruk. Kalian mau suka atau enggak itu hak kalian. Di sini aku cuman mau ngasih saran aja, biar kalian banyak temen di sekolah kalian, khususnya untuk orang yang pemalu atau minder. Aku mau ngasih tahu atau aku mau ngasih tahu saran aku ke kalian. Yang pertama, kalian itu harus menjadi diri kalian sendiri. Jangan memanipulasi diri kalian sendiri hanya untuk disukain orang lain. Yang kedua, kalian harus mau bergaul dan menunjukkan diri kalian, potensi diri kalian kepada orang lain, agar orang lain tahu, oh ternyata si ini tuh kayak gini ya, dia tuh orangnya supel, dia tuh orangnya kayak gini. Aku punya rasa ingin berteman sama dia gitu. Yang ketiga, jangan baperan. Ingat, itu poin yang penting. Jangan baperan. Bunda aku pernah bilang ke aku, dalam hal pertemanan itu jangan ada kata-kata baperan. Yang kayak gitu yang bakal ngerusak pertemanan tuh baperan. Jangan jadi orang yang baperan. Ingat, udah kapok jadi orang baperan juga. Ya berteman juga berteman juga dengan teman yang membawa positif kepada diri kita, yang membawa perubahan kepada diri kita, dan yang bukan menjerumuskan kita kepada ke yang negatif. Kita harus bisa ngebedain ya, teman yang emang membawa kita ke positif atau yang membawa kita tuh ke arah negatif. Kita harus ngebedain itu, karena itu juga penting. Karena kalau kita salah berteman, karena kalau kita mengikuti ke arahnya yang negatif, itu juga bakal ngerusak diri kita. Itu juga bakal membuat diri kita juga dijauhin sama orang lain, karena sifat negatif kita yang dipengaruhi oleh teman yang membawa kita negatif. Gitu. Kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita harus lihat ya teman-teman, guys, kita harus lihat mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, mana yang positif untuk kita, mana yang negatif untuk kita, mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang merugikan kita, mana yang membuat kita terjerumus, mana yang membuat kita bangkit. Yang kelima, kalian harus menjadi orang yang supel, yang mau mengenalkan diri kepada publik, yang mengenalkan diri kepada orang lain. Jangan jadi orang yang pendiam. Yang keenam, kalian harus deketin diri kalian ke teman-teman.
Gak selalu harus teman-teman kita yang ngedeketin kita, tapi ada kalanya kita harus ngedeketin teman-teman kita untuk mencari teman. Jangan malu, jangan hanya kalau misalnya kita udah masuk kelas menyudut di belakang, hanya diam, sedangkan mereka yang lagi bercanda kalian gak ikut. Enggak, jangan kayak gitu. Kalau misalkan ada yang bercanda, kita ikut nih, gabung. Di situ juga kita bisa tahu, oh ternyata selera candaan mereka kayak gitu. Si kelompok A kayak gini, ternyata cara bercandanya gini, cara kelompok B kayak gini. Jadi kita bisa mempelajari di mana titik mereka bisa sakit hati, di mana titik mereka bisa ketawa dengan bercandaan kita. Oh kayak gini. Di situ kalian bisa mengerti teman kalian satu sama lain. Karena kan kalau kita mau dimengerti juga, ya kita harus mengerti orang lain. Masa kita mau dimengerti tapi kita nggak mengerti orang lain, itu namanya egois. Nggak boleh itu. Nah yang itu juga jauhin ya rasa egois. Intinya kalian itu harus pinter. Pertama, pinter bergaul, pinter berbicara. Terus kalian tuh jangan minder. Itu minder jangan. Karena minder bisa menguasai berani. Terus yang keempat, kalian jangan berpikir bahwa kalian itu gak bisa. Kalian harus berpikir, tanamin di opini kalian, I can do it. Aku bisa melakukannya. Hapus kata-kata yang berpikir kalian gak akan bisa ngelakuin apa yang orang ngelakuin. Dan jadilah berani. Ingat, jadilah berani. Jangan jadi orang yang penakut. Takut hal akan disindir, takut hal akan dihina, takut hal akan diapa. Dan pasti semua dalam pertemanan pasti ada hal-hal yang kayak gitu. Kalian harus berani bahwa kalian bisa melakukannya, oke? Segitu dulu video dari aku, semoga bermanfaat ya, amin. Semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi orang yang lebih baik setelah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like juga dan komen. Aku nunggu request dari kalian untuk melakukan video selanjutnya, oke? Ya, pokoknya mah subscribe. Aku ingin membangun channel ini. Aku ingin lebih banyak sharing sama kalian, ngobrol bareng sama kalian. Aku nunggu request dari kalian karena aku belum tahu aku harus ngapain di video selanjutnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Aku makasih banget sama kalian. Dan maaf juga kalau misalkan aku punya salah dalam hal perkataan. Kalau misalkan aku salah juga, tolong komen biar aku bisa memperbaiki diri aku untuk di video selanjutnya, oke? Maaf kalau ada salah-salah kata. Annyeong. Assalamualaikum.